Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali CP. Bab ke-19, Mawar Cinta Kasih Ilahi. Saya mau minum pada laut api. Sejak kecil sampai mati, nyala api cinta ilahi tak henti-hentinya menggoncangkan hati Paulus, malahan semakin bertambah. Pada tahun 1743, ia menulis kepada Agnes Grassi, "Ketahuilah, hatiku sudah begitu kering sehingga sungai-sungai tidak cukup untuk memuaskan kehausan ini. Kalau saya tidak minum di laut, saya akan tetap haus. Maka saya hendak minum di lautan api, cinta kasih." Menggores nama Yesus pada dadanya. Dalam percakapan dengan Paulus, Pater Yohanes Matius berkata, "Saya hendak mencintai Allah lebih dari semua orang, lebih dari cinta Anda sendiri." Paulus menjawab dengan semangat, "Oh, ini tidak. Dalam hal mencintai Allah, saya tidak mau membiarkan siapapun mendahului saya." Sebagai tanda cintanya kepada Tuhan, ia menggoreskan nama Yesus di dadanya. Dalam percakapan rohani dengan seorang suster yang penuh cinta kepada Allah, Paulus mendengar bahwa suster itu menulis nama Yesus di dadanya dengan besi panas. Ia terharu sekali karena kabar yang tidak terduga itu. Selesai konferensi, ia berkata kepada diri sendiri, "Bagaimana seorang wanita begitu berani, dan kamu tidak sampai hati untuk berbuat yang sama?" Ia meminta kepada suster tersebut besi yang dipakai untuk menulis nama Yesus untuk dibawa pulang ke biara. Ia masuk kamarnya, meletakkan besi itu di atas bara api dan menunggu sampai menjadi pijar merah, lalu sambil memandang Yesus yang berlumuran darah, ia menggores nama Yesus di dadanya. Sementara daging berpijar dan mengeluarkan asap, ia berkata, "Yesus, aku cinta Engkau." Kebahagiaan ilahi menyinari wajahnya yang menyeringit kesakitan. Daging terbakar karena besi panas, tetapi dari hatinya keluar lagu cinta kasih yang diteguhkan dengan pengorbanan. Gila karena cinta Allah. Sesudah peristiwa itu cinta kasih Paulus bertambah dan ia menjadi seperti gila cinta ilahi. Yang mengenal dia menggambarkan cinta kasihnya sebagai nyala api. Pada waktu mempersembahkan kurban misa atau membagikan komuni kudus, wajahnya serupa api menyala. Waktu menerangkan misteri cinta kasih ilahi di mimbar, wajahnya menyala serupa dengan serafim, dan sering kedengaran cetusan cintanya dalam kalimat yang pendek dan penuh kasih sayang. "Aku mencintai Engkau, ya Allahku. Oh, betapa aku mencintai Allahku. Sepanjang hidup aku tidak mencintai ciptaan apapun kecuali dalam Allah, demi Allah dan karena cintanya. Ya Allahku, jantung hatiku, jantung jiwaku, aku mencintai Engkau. Aku mencintai Allahku, Tuhanku, penebusku dan kebaikanku. Aku tidak mencari selain kemuliaannya. Aku tidak menghendaki selain agar ia dicintai, dipuji, ditaati oleh semua orang untuk selama-lamanya. O api ilahi, buatlah aku terbakar dan menyala terus-menerus dalam nyalamu yang membahagiakan itu." Bruder Bartolomeus yang merawatnya selama ia sakit, seringkali melihat dia berbaring di tempat tidurnya sambil mengecup salib, lalu merentangkan tangannya seperti disalib sambil berkata, "Tuhan, selamatkan orang yang berdosa ini, selamatkanlah jiwaku yang miskin ini. Ya Tuhanku, aku hendak mencintai Engkau, Allahku yang tercinta. Aku tidak mencari selain mencintai Engkau saja. Ah, jika mungkin saya hendak menyalakan seluruh dunia." Apabila berbicara tentang Allah sekalipun dalam keadaan sakit keras, ia melupakan penderitaannya, matanya bercahaya dan wajahnya bersinar. Pernah terjadi, suaranya menghilang, ia tinggal dalam semedi, badannya terangkat ke atas dan mata terarah ke langit. Ia berseru, "Bagaimana sampai hati tidak mencintai Allah yang menjadi manusia, Allah yang mati di salib, Allah dalam sakramen Ekaristi, oh cinta kasih, oh kasih sayang yang maha rahim. Siapakah menjadi manusia, siapakah yang disalib, siapakah yang tinggal tetap hidup dalam Ekaristi, siapakah? Allah. Dan untuk siapakah melakukan kesemuanya itu? Untuk manusia. Ah, makhluk yang tak tahu berterima kasih. Bagaimana tidak mencintai Allah? Ah, jika mungkin, saya hendak menyalakan seluruh dunia supaya semua mencintai Allah kita yang baik.
dalam memandang alam terangkat kepada Allah. Dalam perjalanannya bersama Pater Yohanes dari Santo Rafael, sampai di dekat Galese, melihat ladang-ladang penuh gandum yang menguning, bertanyalah ia, milik siapa ladang-ladang ini? Milik Galese. Ia bertanya lagi dengan suara lebih keras, milik siapakah ladang-ladang ini? Milik Galese, Pater. Setelah berjalan beberapa langkah, untuk ketiga kalinya ia mengulangi pertanyaan yang sama, dan Pater Yohanes memberi jawaban yang sama juga. Maka ia berkata, "Tidak mengertikah kamu, ladang ini pun milik Allah yang besar." Pada saat berkata demikian, ia terloncat ke depan sejauh 7 atau 8 langkah. Pater Yohanes tinggal tertegun, lalu berkata, "Kalau Pater membuat langkah semacam ini, saya pasti tidak mampu ikut." Ia menjawab, "Mari diam sajalah, jangan kabarkan kepada siapapun." Ia menunggu Pater Yohanes. Tidak jauh dari situ, seekor anjing menyergap Pater Yohanes. Ia terkejut, tetapi Paulus berkata, "Kalau kita bersama Allah, tidak perlu takut akan ciptaan. Anjing itu tidak mengganggu." Saudara-saudara, cintailah Allah, cintailah Allah. Pater Yohanes menceritakan peristiwa itu sebagai berikut. Pada tahun 1755, Pater Paulus membawa saya dari Terracina ke Cecano, dan selama perjalanan sampai Fossa Nova, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Baru ketika memasuki hutan Fossa Nova untuk melalui jalan pintas, ia menyuruh saya mendahului dia. Maka saya maju untuk mendahuluinya, lalu menunggu di balik pohon, sehingga saya melihat dia dengan wajah berapi, yang menunjukkan bahwa ia dipenuhi cinta Allah. Ketika bertemu saya lagi, ia berkata, "Kamu di sini ya, nakal." Lalu menambahkan, "Ah, tidakkah kamu melihat pohon-pohon dan daun-daun ini berteriak, 'Cintai Allah, cintai Allah'? Ah, Yohanesku, cintailah Allah dan maju terus." Saya menurut, lalu menunggu untuk kedua kalinya sebelum masuk ke jalan Romana, dan saya memperhatikan wajahnya bersinar lebih dari tadi. Rupanya memancarkan sinar seperti matahari. Ia berkata kepadaku dengan semangat besar, "Bagaimana kamu tidak mencintai Allah? Bagaimana kamu tidak mencintai Allah?" Di jalan Romana, kepada semua orang yang dijumpai, ia berkata, "Saudara-saudara, cintailah Allah karena ia pantas dicintai. Tidaklah kamu mendengar bahwa daun-daun pohon pun mengatakan agar kamu mencintai Allah, oh cinta Allah, oh cinta Allah." Sampai di dekat Piperno, kami bertemu dengan beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian. Ia berhenti untuk mengajak mereka agar mencintai Allah, dan ajakan itu disampaikan dengan kata-kata yang begitu tepat sehingga mereka terharu sampai menangis. Bunga ladang mengatakan, "Cintailah Allah." Cinta kasih kepada Tuhan semakin memuncak, sehingga segala sesuatu berbicara kepadanya dan menyatakan cinta kasih. Segala bunga, daun, pohon, burung, langit merupakan pengkhotbah baginya. Ia merentangkan lengannya seolah-olah hendak memeluk seluruh ciptaan, lalu memetik beberapa kuntum bunga ditujukan kepada rekannya sambil berkata, "Inilah pengkhotbah saya." Tatkala berada di Vetrala pada suatu musim semi, Paulus keluar untuk berjalan-jalan di lapangan. Ketika melihat bunga-bunga yang elok disentuhnya dengan tongkatnya, seolah-olah dipukulnya sambil berkata, "Diam, diam. Kamu mengatakan kepadaku, 'Cintailah Allahmu, cintailah Allahmu,' seperti kami mencintainya. Sudah saya dengar khotbahmu, diamlah." Lagu Burung-burung Kenari. Cerita tentang dua burung kenari ini juga menarik. Peristiwa ini terjadi di rumah Suster Maria dari Roh Kudus, tempat Paulus yang sedang dalam keadaan sakit diizinkan bermalam. Keluarga suster itu melawatnya dengan penuh perhatian. Ia ditempatkan di suatu kamar besar yang menghadap matahari terbit. Musim bunga pada pagi itu membangkitkan kedua kenari dalam kurungan yang diletakkan dekat kamar Paulus untuk bersiul seindah-indahnya. Paulus mendengar lalu berkata, "Tidakkah kau dengar bagaimana bagus lagunya? Bawalah ke sini, saya hendak mendengarkan lagu mereka." Kurungan yang berisi kedua kenari itu dibawa ke kamarnya dan digantungkan pada dinding. "Letakkanlah di sini pada tempat tidur, saya mau melihatnya baik-baik." Tetapi Ibu Suster Maria berkata, "Kalau diletakkan terlalu dekat, tidak mau bernyanyi. Sebab biasanya jika ada orang yang mendekat, tidak mau bernyanyi. Taruhlah di sini, kita akan melihat apa yang mereka perbuat."
Baru saja kurungan itu diletakkan di tempat tidur, kedua kenari itu berpaling kepada Paulus dan mulai bernyanyi dengan nada yang begitu bagus, halus lagi harmonis, sehingga wajah Paulus mulai bernyala dan ia mulai memuji cinta kasih Allah. Ia bahagia mendengar melodi yang dilakukan kedua kenari itu. Para hadirin yang biasanya senang mendengar suara kedua kenari, kini lebih senang melihat Paulus yang sedang dalam pemusatan besar dengan wajah bercahaya seperti serafim. Paulus melihat bahwa orang mengagumi dia, maka untuk membelokkan perhatian mereka, ia berkata, "Cinta kasih apa semacam ini? Seorang sakit kepala karena penyakit, sekarang mau dipusingkan lagi dengan kenari ini." Ibu Suster Maria menyuruh agar kenari itu dibawa ke tempat semula, tetapi di sana pun kedua kenari itu meneruskan lagunya dengan hebatnya. Paulus yang hatinya tidak tahan karena terharu, mohon, "Suruhlah mereka diam, suruhlah diam." Kenari itu pun dibawa ke tempat yang lebih jauh, tetapi di sana pun mereka bernyanyi terus-menerus. Mereka menutup jendela, tetapi kenari tetap tidak mau menghentikan lagunya. Paulus mendengar penuh bahagia, tetapi pura-pura tidak tahan, lalu berkata, suruhlah diam kenari itu, tidakkah mendengar bagaimana mereka bernyanyi?" Mereka mencoba memberi sayur untuk dimakan, tetapi kedua kenari itu tidak menghiraukannya dan meneruskan lagunya dengan merdu. Maka tidak ada jalan lain daripada membuka kurungan serta membiarkan mereka terbang bebas ke langit yang cerah. Dibukalah kurungan itu, dan kedua burung tersebut terbang ke langit yang biru sambil meneruskan lagu pujian mereka bagi kebaikan Allah Pencipta. Siapa yang akan memisahkan aku dari cinta kasih Kristus? Sungguh, Paulus sangat mengutamakan cinta kasih Tuhan atas segala-galanya. Maka ia dapat berkata seperti Rasul Paulus, "Siapakah yang akan memisahkan saya dari cinta Kristus?" Ia benci segala bentuk dosa terkecil sekalipun. Sekali pernah Pater Fulgensius mendengar Paulus mencetuskan isi hatinya kepada Yesus dengan berkata, "Tuhanku, engkau tahu bahwa Paulusmu, karena rahmatmu, tidak ingat lagi apakah pernah melakukan dosa dengan sengaja. Ia lebih suka mati 1000 kali daripada menolak cinta kasih Allah. Ia tenggelam dalam perapian cinta kasih ilahi, sehingga pernah menulis, 'Saya gila.' Begini ia menulis kepada orang yang dibimbingnya, 'Putriku dalam Yesus Kristus, saya membalas suratmu sekarang, sesudah kami menyelesaikan ibadat sore yang pertama dalam oktav perayaan cinta yang tak terbatas dalam sakramen Ekaristi. Saya hendak mengatakan banyak hal, tetapi yang tidak mencintai, tidak menemukan kata yang untuk berbicara tentang cinta. Bahasa ini hanya diajarkan oleh cinta kasih. Sesudah saya membawa suratmu, kemarin waktu saya berada di Orbetello, dalam perjalanan pulang ke biara menjelang sore hari, jiwaku mengatakan banyak hal kepada hatimu. Cukup, hendaklah tanah membisu di hadapan Allah. Sileat terra, hendaklah tanah diam. Saya hendak mengatakan banyak hal, tetapi sekali lagi kuulangi, aku tetap membisu. Dengarlah putriku, kekasih ilahi dan biarlah diajar olehnya. Saya mau menjadi abu karena cinta, aduhai. Saya yang tidak mampu berbicara. Saya ingin berbicara tetapi tidak mampu mengemukakan. Ah, Allahku yang besar, ajarkanlah padaku bagaimana seharusnya aku mengatakan. Saya ingin menjadi api cinta seluruhnya, tetapi terlebih lagi, saya ingin bernyanyi dalam api cinta yang memuliakan belas kasihannya yang besar, yang diberikan oleh cinta yang tak tercipta kepada jiwamu. Saya ingin, tetapi tidak tahu bagaimana, seharusnya merindukan dengan kerinduan besar untuk semakin mencintai Allah yang besar. Selalu saja masih belum cukup. Menjadi abu demi dia belum cukup, apa dayaku, kecuali bahwa kita akan hidup dalam sakrat maut karena cinta kasih kepada kekasih ilahi kita. Apakah kau sangka bahwa saya sudah berkata secara tepat? Tidak, saya mau mengatakan lebih lagi, tetapi tidak tahu. Tahukah kamu bagaimana saya menghibur diri? Saya senang bahwa Allah kita yang besar adalah kebaikan yang tak terbatas, dan tidak ada orang yang dapat memuji dan mencintainya secukupnya, sebagaimana pantas baginya. Aku bahagia bahwa ia mencintai dirinya sendiri tanpa batas. Aku bahagia karena kebahagiaan yang ia miliki dalam dirinya tanpa memerlukan siapapun. Tetapi saya ini gila. Bukankah lebih baik seandainya saya laksana seekor kupu kecil, menerjunkan diri terbakar agar hilang, lenyap dalam keseluruhan ilahi itu?
Tetapi hal ini adalah karya cinta dan saya selalu menjadi tak pantas karena cara hidup yang jahat. Untuk kehilangan kebahagiaan ini karena cinta. Pikirkanlah baik-baik bahwa hatiku sudah begitu kering sehingga sungai-sungai tidak cukup untuk menghilangkan kehausan jika tidak minum pada lautan. Tetapi mengertilah, saya mau minum pada lautan api cinta kasih. Yang berbicara demikian tentu adalah orang yang gila karena cinta Allah. Cinta itu sudah memenuhi seluruh hatinya dan ia tidak bisa hidup kecuali dalam Dia dan karena Dia.